Thomas W. Arnold dan juga beberapa sarjana barat maupun timur menyebut dan mencirikan Islam sebagai agama dakwah. Dan memang itu kita rasakan betapa semangat dakwah itu begitu tinggi pada diri setiap muslim. Dan memang ajaran Islam menekankan pentingnya dakwah sedari awal. Oleh karena itu, kita dapati misalnya dalam salah satu hadis Nabi riwayat Imam Bukhari, Nabi katakan, "Balighu anni walau ayah." Sampaikan dari aku walaupun satu ayat, satu nasihat, satu kebaikan. Begitu juga dalam surat Ali Imran ayat ke-110, Allah juga menyebut kita umat Islam sebagai umat terbaik lantaran berdakwah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita itu mulia karena selalu mengajak orang pada kebaikan dan menjauhkan orang dari keburukan. Mengapa? Karena itu simbol Islam sebagai agama rahmat atau agama yang penuh cinta. Sebagaimana disampaikan dalam surat At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu datang ke muka bumi dengan harapan besar semua orang itu bisa selamat dengan naik kepada perahu yang dibawanya, yaitu Islam. Karena Islam adalah diyakini sebagai jalan keselamatan di akhirat dan kebahagiaan di dunia. Karena itu, semangat dan upaya untuk berdakwah di kalangan muslim tentu positif dan revolusioner. Namun, ia penuh tantangan sehingga bisa menjadi kontraproduktif kalau salah dalam menjalankannya. Karena itu, sedari awal Imam Malik katakan Islam itu ada 3, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan kata tidak tahu. Artinya, dakwah itu tidak bisa dijalankan secara serampangan. Karena kalau serampangan, maka bisa jadi kontraproduktif. Serampangan dalam artian, yang pertama, seorang pendakwah, dia harus dibekali ilmu tentang apa yang akan didakwahkannya. Kalau tidak, umat akan terjebak pada kesalahan. Dan yang kedua, seorang pendakwah, dia harus juga memastikan bahwa metode dakwahnya itu juga tepat. Kalau tidak, seseorang akan menolak, bahkan trauma kepada agama Islam, bukan karena ajarannya, melainkan cara penyampaiannya yang dianggap tidak baik atau bahkan sangat buruk. Karenanya, kata Imam Malik, kalau kamu tidak ngerti Al-Quran dan tidak ngerti Sunnah, maka diam adalah jalan dakwahmu. Karena lebih baik tidak menjebak orang pada kesalahan dan keburukan daripada bersemangat atau bahkan bernafsu untuk mengajak orang kepada kebaikan, padahal kita tidak mampu, walaupun kita mau. Tidak mampu ilmunya dan tidak mampu metodologinya. Karena itu, kita akan belajar sedikit tentang bagaimana metode dakwah yang dijalankan oleh Nabi Muhammad untuk sebagai bekal pembelajaran bagi kita di tengah semangat dakwah yang sangat tinggi. Metode dakwah ini menjadi penting kita pegang, terlebih di tengah realitas yang baru di mana generasi milenial dan generasi Z memadati masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia, sehingga butuh metode dakwah yang tepat untuk mereka, agar mereka tidak justru trauma
kepada Islam. Pertama, dakwah itu bukan mempermalukan, tapi mengajak orang pada kebaikan dengan tetap menjaga kehormatan orang tersebut. Persis sebagaimana yang diperlihatkan Nabi dalam salah satu kisah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Suatu hari menjelang Isya, setelah Nabi dan para sahabatnya makan daging unta bersama, tiba-tiba ada yang tidak sengaja buang angin dan baunya dirasakan oleh semua orang yang hadir pada saat itu. Sebagian yang hadir mengatakan, yang buang angin betapa tidak akhlaknya. Padahal di sini ada Rasul dan ini forum yang mulia. Yang lain berkata, tenang aja, bentar lagi akan ketahuan. Karena ketika dia mau sholat Isya, dia harus berwudu kembali karena buang angin adalah perkara yang membatalkan wudu. Di tengah mereka semua yang hadir menunggu, kemudian Nabi bersabda. Kata Nabi, siapa yang makan daging unta, maka ayo kita wudu lagi. Dan akhirnya Nabi bergegas ke tempat wudu untuk berwudu, diikuti oleh semua yang hadir pada saat itu. Dan akhirnya tidak ketahuan siapa yang buang angin. Nabi berdakwah dengan menjaga kehormatan orang, tidak mempermalukannya. Imam Nawawi menyebut sabda Nabi itu sebagai hadis tarbawi atau hadis pendidikan tentang bagaimana seharusnya kita berdakwah yang tidak mempermalukan tapi tetap menjaga kehormatan orang dengan menutup aib orang itu. Bahkan ini satu ajaran yang mendasar dalam Islam tentang pentingnya menjaga aib orang lain dan aib diri sendiri. Sehingga jika bukan karena Nabi memerintahkan kita menjaga aib kita sendiri, pastilah kita semua munafik karena menutupi aib kita sendiri. Dan jika bukan Nabi yang menyuruh kita menutupi aib orang lain, pastilah kita semua dihitung sebagai pembohong karena selalu menutupi aib orang lain. Kemudian yang kedua, dakwah itu tidak hanya menghukumi, tapi dia merehabilitasi. Karena itu, aspek yang mendasar dalam dakwah adalah akhlak yang agung. Sebagaimana menjadi misi dari Nabi Muhammad dan dipertontonkan serta diteladankan oleh Nabi Muhammad. Karena seseorang itu bisa jadi menjadi buruk karena dia terjebak dalam jurang kegelapan. Bukan karena maunya dia sendiri. Dan dia ingin keluar tapi tidak mampu untuk keluar dari jurang kegelapan itu. Sebagai contoh, tampaknya tidak ada orang yang bercita-cita untuk menjadi pelacur. Dan begitu banyak orang yang tidak senang ketika mereka terjebak dalam penyalahgunaan narkoba dan lain sebagainya. Namun mereka gak bisa keluar dari lumbung itu sebagian. Karena ikatan sistemik yang membuat mereka terjebak di sana. Entah karena ada sistem yang mengekang mereka, sehingga mereka terpaksa harus ada di sana terus. Baik itu masalah finansial, mental, dan lain sebagainya. Atau mereka tidak mampu karena tidak ada support system yang membantu mereka. Dan mereka terjebak dalam lingkungan yang salah. Karena itu, seorang pendakwah, dia harus punya sensitivitas dalam hal ini. Dia bukan hanya mengatakan, oh, narkoba haram. Oh, berzina itu haram. Tapi mereka juga merehabilitasi agar orang terlepas dari narkoba dan terlepas dari jeratan pelacuran.
Karena bisa jadi mereka sudah tahu bahwa itu haram. Atau bahkan pasti mereka tahu bahwa itu haram dan hina. Tapi mereka tidak mampu keluar dari sana. Dan di sanalah tugas seorang pendakwah. Untuk membuat manajemen support system agar bisa orang itu keluar dari sana. Persis seperti yang diperlihatkan oleh Nabi Muhammad dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Imam Abu Hurairah, ketika ada seorang datang kepada Nabi karena saat berpuasa Ramadan dia tidur dengan istrinya. Kemudian kata Nabi, engkau harus membayar kafarah puasamu dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian kata dia, aku gak mampu. Kalau gitu bayar fidyah, ngasih makan orang miskin, kata Nabi. Aku juga gak mampu karena aku miskin. Kalau begitu ini makanan, kata Nabi, gandum, kamu bagikan ke orang miskin. Aku ini miskin, kenapa gak aku aja yang makan gandum ini? Dan Nabi sambil tersenyum, makanlah dan itu sebagai fidyah dan pengganti kafarah puasamu. Hukum Nabi tegakkan, tapi solusi Nabi carikan. Inilah dakwah. Yang ketiga, dakwah itu butuh kesabaran. Karena itu, dalam ujung surat Al-Asr, Allah katakan, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Kebenaran dan kesabaran itu digandeng. Sehingga kisah para nabi dan rasul itu adalah kisah kesabaran. Nabi Nuh 950 tahun berdakwah. Nabi Muhammad berdakwah dari awalnya hanya kepada keluarganya, lalu kepada orang-orang dekatnya, lalu kepada masyarakat Mekah tapi sembunyi-sembunyi. Barulah kemudian secara luas, tanpa sembunyi-sembunyi, yakni secara terang-terangan. Dakwah itu butuh kesabaran, karena ia butuh proses. Kata Jalaluddin Rumi, seorang sufi tersohor, manusia itu samudra dalam bentuk tetesan. Dia begitu kompleks. Dan Islam pun adalah agama yang kompleks. Sehingga mendakwahkan Islam kepada manusia, itu adalah satu hal yang kompleks. Karenanya ia butuh waktu. Sehingga seorang pendakwah, ia harus penyabar untuk menunggu waktu itu sampai di titiknya. Misalnya, Anda tidak bisa membandingkan, oh orang itu belum berhijab padahal sudah kuliah. Saya aja berhijab sejak SMP. Dia aja berhijab sejak SMP. Yang di sana berhijab sejak SMA. Gak bisa. Spiritualitas itu butuh perjalanan atau journey-nya sendiri-sendiri. Setiap orang punya spiritual journey sendiri-sendiri. Dan kita harus bersabar dalam menemani spiritual journey setiap orang. Karena itu, kesabaran menjadi hal yang mendasar dari seorang pendakwah. Dan kalaupun seseorang itu tidak ikut dalam jalan dakwah kita, tidak berubah menjadi baik, maka Allah katakan dalam surat Ali Imran ayat ke-20, dakwah itu bukan memastikan orang ikut kita, tapi itu tentang kita yang mendapat mandat dari Allah dan Rasul-Nya untuk mengajak. Mereka mau ikut atau gak ikut, itu urusan mereka. Urusan kita adalah berdakwah sebaik-baiknya. Kalau mereka ikut, syukur. Mereka gak ikut, kufur. Selesai. Karenanya, hasil itu tidak dibebankan pada seorang pendakwah. Yang penting adalah dia berproses dengan baik dan benar. Karenanya, Nabi Nuh misalnya, 950 tahun berdakwah, hanya mendapatkan 80-an pengikut dalam beberapa riwayat. Allah tidak membebani kita untuk sukses mendapatkan banyak pengikut. Tapi Allah hanya membebani secara kualitas kita harus berdakwah dengan baik. Kuantitasnya dapat umat banyak atau sedikit atau bahkan nggak dapat sama sekalipun, itu bukan urusan kita. Karena hidayah itu adalah hak prerogatif Allah. Kalau kita justru menggebu-gebu,
untuk mendapatkan pengikut sebanyak-banyaknya, jangan-jangan kita sedang berada dalam kesalahan, yaitu berdakwah justru didorong oleh nafsu. Sehingga itu akan buruk. Karena kalau orang nggak ikut, kita akan kemudian memaksa, bahkan menyakiti dengan kata-kata ataupun lainnya. Kemudian yang keempat, hidayah itu satu akar kata dengan hadiah. Karenanya, mencoba orang mendapatkan hidayah dengan dakwah harus seperti ketika kita memberikan hadiah kepada orang tersebut. Walaupun hadiah bukan berarti dilempar seenaknya. Walaupun hidayah bukan berarti diberikan secara serampangan. Karena itu Allah katakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah. Dakwah itu harus dijalankan bil mau'idatil hasanah, dengan kata-kata yang baik dan santun, tidak menyakiti, dan bil hikmah, dengan kebijaksanaan dan kreativitas. Tidak bisa kita kemudian menyamakan setiap orang dalam pendekatan dakwah kita. Seperti Nabi yang berbeda ketika berdakwah kepada Salman Al-Farisi yang menekankan rasionalitas, maka Nabi berdakwah dengan pendekatan rasional. Dan ketika Nabi berdakwah kepada Bilal bin Rabah, Nabi mendekatkan aspek emosional karena Bilal seorang yang mudah tersentuh hatinya. Karena itu kreativitas menjadi sangat penting dalam dakwah. Sebagaimana saya sampaikan ketika saya bercerita pengalaman saya ke Citayam Fashion Week atau CFD beberapa waktu lalu. Saya memikirkan dengan penuh hati-hati kreativitas dakwah saya di sana agar tidak terasa asing, ganjil, apalagi menyakiti mereka di sana. Karena kalau salah-salah dalam menerapkan metode dakwah ke mereka tanpa kreativitas, justru bukan hanya gagal dakwahnya, bisa jadi menyebabkan trauma kepada mereka atas agama Islam yang akan kita dakwahkan. Karena kesalahan kita dalam menyampaikan dakwah tersebut. Karenanya, kehati-hatian itu menjadi aspek yang penting ketika kita berdakwah. Agar dakwah tidak terasa menggurui, apalagi mendikte. Sehingga mereka enjoy. Persis seperti Nabi Muhammad yang dalam suatu waktu ketika ada orang Badui masuk ke majelisnya Nabi, dia bertanya, ini nabinya yang mana? Karena Nabi begitu kreatif untuk bersosialisasi dan berinteraksi dengan seluruh sahabat dan umatnya, sehingga gak kelihatan ada bedanya. Nabi berbaur dengan mereka sembari menyelipkan nilai-nilai Islam kepada mereka. Dan yang terakhir, dakwah itu butuh kerendahan hati. Seorang pendakwah harus melihat orang yang didakwai seperti dirinya di masa lalu yang juga penuh dosa atau pernah berdosa, dan dirinya di masa depan yang bisa jadi kalau tidak rendah hati, dia terjebak dalam kegelapan kembali. Sehingga kerendahan hati menjadi sangat penting dalam kita berdakwah. Kerendahan hati ini yang membuat dakwah kita bersumber dari hati sehingga akan sampai ke hati juga. Kerendahan hati ini juga yang akan membuat kita husnudon atau berprasangka baik kepada setiap orang yang kita dakwai. Sebagaimana seorang sufi yang berjalan dengan seorang preman, kemudian dia menasihati preman ini. Jangan berjudi,
jangan minum minuman keras dan lain sebagainya. Ketika melewati satu pohon, si preman ini lewat sisi kanan dan si sufi ini lewat sisi kiri. Beberapa detik mereka terpisah, kemudian ketemu lagi di depan. Si sufi ini gak lagi menasehati preman ini. Kenapa? Kata preman itu. Kata seorang sufi ini, tadi sebelum melewati pohon, saya melihat dengan mata kepala saya bahwa kamu berjudi dan minum minuman keras. Tapi setelah melewati pohon, ada waktu beberapa detik saya tidak melihat kamu dan saya berprasangka baik. Bisa jadi kamu bertobat kepada Allah dan tobatmu diterima. Sehingga di mata saya, kamu bukan lagi seorang pendosa, tapi seseorang yang tidak saya ketahui background story-nya. Husnudzon, prasangka baik, yang berbasis kepada kerendahan hati. Karenanya, dalam salah satu hadis kursi, Allah menegur para murid Nabi Isa yang ketika berjalan, kemudian ada seorang preman yang mau ikut, mereka bergegas agar tetap menjauh dari preman itu karena mereka menganggap preman ini pendosa. Dan preman itu tahu diri, dia memperlambat jalannya karena dia ngerasa, saya memang seorang pendosa. Dan Allah sampaikan kepada Nabi Isa, wahai Isa, mulai saat ini semua pahala muridmu aku hanguskan karena kesombongannya. Dan semua dosa preman itu aku hilangkan karena kerendahan hatinya. Karena itu, dalam dakwah, kerendahan hati menjadi penting. Agar kita ketika berdakwah bukan hanya dengan niatan mengajari orang lain, tapi juga kita belajar dari orang lain. Seberapa buruk orang lain itu, karena hikmah itu ada di mana saja. Walaupun ada pada orang-orang munafik, orang-orang pendosa, orang-orang yang buruk, bahkan kata pepatah Arab, walau min duburi kalbi. Hikmah itu ambillah walau datang dari pantatnya anjing sekalipun. Karena itu, dakwah tidak bisa hanya bermodalkan niat, tapi juga kompetensi. Dan dakwah tidak dibatasi dengan hanya mengajarkan Al-Quran dan Sunnah serta ilmu-ilmu agama. Kamu mengajarkan segala ilmu baik kepada orang lain, maka itu dakwah. Kamu tersenyum kepada orang lain, maka itu dakwah. Bahkan kamu diam ketika kamu tidak tahu, itu juga dakwah pada level tertentu. Sehingga jangan pakai nafsu dalam berdakwah. Berdakwahlah semampu kita di mana kita memiliki kompetensi. Ngajari orang lain bermedia sosial yang baik, itu dakwah. Ngajari orang lain perbengkelan, itu dakwah. Ngajari orang lain berwirausaha, itu dakwah. Ngajari orang lain berkesenian, itu dakwah. Dakwah itu adalah memberikan kebaikan kepada orang lain sesuai kompetensi yang kita miliki.